يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang dampak kebaikan yang para ulama mengistilahkan dengan al-umur tsani, umur kedua setelah seorang meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda di antara contohnya, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Kalau seorang sudah meninggal dunia itu selesai dari umur pertamanya. Inqata anhu amaluhu, maka akan terputus amalnya. Illa min thalath, kecuali dari 3 perkara yang merupakan umur keduanya. Apa 3 perkara tersebut? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ini 3 hal yang seorang berusaha memplanningkan agar bisa mendapatkan salah satu daripada 3 perkara ini. Kalau bisa 3-tiganya alhamdulillah. Kalau tidak bisa salah satunya, sehingga ketika dia meninggal dunia amal tetap berjalan. Adapun yang pertama sedekahun jariyah, sedekah jariyah, maka contoh nyatanya adalah wakaf. Wakaf. Maka disebutkan tidak ada seorang sahabat pun dzu maqdirah, memiliki kemampuan illa wakaf. Tidak ada seorang sahabat pun punya kemampuan qudrah maliyah, punya kemampuan harta kecuali pasti wakaf. Pasti wakaf semuanya. Bahkan kalau kita baca athar dari mereka, mereka mewakafkan perkara-perkara yang sangat mereka cintai. Yang paling mereka cintai mereka wakafkan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika disebutkan tentang dia punya harta yang sangat dia cintai di Khaybar, maka itu yang dia wakafkan. Ya. Abu Talha ketika punya kebun yang sangat dia cintai, itu yang dia wakafkan. Mereka mewakafkan perkara yang sangat, karena mereka tahu ini untuk aset mereka di akhirat. Kemudian Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, sebagian orang ketika mengambil zakat dari Khalid bin Walid, Khalid tidak mau bayar, maka mereka mengadukan kepada Nabi. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak mau bayar. Rasulullah SAW mengatakan, "Amma Khalid fa innakum qad zalamtum Khalidan." Sungguh kalian telah berbuat zalim kepada Khalid. Kenapa? Dia telah mewakafkan alat-alat perangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diwakafkan oleh Khalid? Alat-alat perangnya. Yang paling dicintai oleh Khalid adalah jihad fisabilillah. Saking cintanya kepada jihad fisabilillah, dia tidak masyhur seperti sahabat-sahabat yang lain yang mungkin pakar Al-Quran karena dia sibuk berjihad. Tapi justru yang dia wakafkan adalah alat-alat perang yang sangat dia cintai. Artinya itu para sahabat seperti itu. Namun wakaf tidak dibatasi pada perkara-perkara besar. Bahkan kalau kita lihat riwayat-riwayat, sebagian mereka atau sebagian salaf mereka mewakafkan dengan perkara yang sederhana. Mereka enggak punya apa-apa, mereka datang ke sumur, enggak bisa gali sumur, mereka wakafkan ember. Enggak bisa punya ember, mereka punya tali, mereka wakafkan apa? Tali. Apa yang bisa mereka wakafkan? Mereka wakafkan. Ya. Tentunya mewakafkan yang terbaik yang kita miliki itu yang seharusnya, karena itulah untuk aset kita di masa depan ya. Tapi tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu ya. Ya. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya, yang sejati sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Allah tidak mengatakan sampai kalian menginfakkan yang paling kalian cintai. Kalau itu susah ya. Tapi para sahabat mereka menginfakkan apa yang paling mereka cintai. Tapi tidak harus. Maka seorang kalau bisa wakaf, dia wakaf. Dan subhanallah ada contoh-contoh nyata yang pernah saya di Madinah, saya lihat beberapa praktek wakaf. Ini yang pernah saya tahu langsung ya. Saya punya teman dari Maghrib, dari Libya. Di Madinah itu ada suatu rumah, saya pernah sama dia ke situ. Mereka membagi-bagikan kepada penuntut ilmu dari Maghrib al-Arabi. Saya enggak tahu masih sampai berlangsung, tapi teman saya waktu itu sempat ke sana. Jadi yang benar-benar dari, kalau nggak salah dari Jazair, dari itu dikasih. Entah berapa, tapi itu wakaf sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu. Di antara juga saya pernah menerima wakaf. Waktu itu wakaf kepada pengajar Masjid Nabawi. Saya pernah dapat juga. Ya. Waktu itu jumlahnya tidak sedikit, 5.000 real. 5.000 real, saya tanya sama, ini dari mana? Ini wakaf, dahulu ada orang soleh punya
pasar di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian karena ada pelebaran akhirnya dibeli oleh pemerintah, akhirnya dibikinkan apartemen atau semacam itulah. Yang hasilnya adalah untuk para pengajar Masjid Nabawi. Ya. Dan itu sudah mungkin 200 tahun yang lalu, masih berlaku sampai sekarang. Wakaf ya. Saya juga pernah berjalan sama kawan, dia dari Ashraf, dari Syarif, dari ngobrol satu mobil sama dia. Terus dia bilang, Firanda, kau tahu ini hotel? Ada satu hotel di Madinah. Ini hotel adalah milik seorang Syarif dahulu, nenek moyang kita. Kemudian dia wakafkan kepada Ashraf. Tiap tahun saya dapat jatah dari hotel ini tiap tahun. Entah berapa ratus tahun yang lalu. Artinya dikembangkan sampai menjadi sebuah apa? Sebuah hotel. Subhanallah, orang yang mungkin meninggal 200 tahun lalu, pahalanya masih terus apa? Mengalir. Ini wakaf produktif. Ya. Kalau bisa seperti ini, Masya Allah. Seperti saya pernah ke Jeddah, ada suatu markas dakwah. Ini dia bikin program donasi, kemudian donasi wakaf. Jadi masyarakat banyak yang donasi, kemudian dia bangun, kalau nggak salah, apartemen dan restoran. Semua hasil dari restoran dan apartemen tersebut untuk dakwah. Sehingga mereka udah nggak mikir lagi, dai-dainya bisa dikafalah, kemudian program-program, karena ada hasil dari, memang pertamanya agak sulit, donasi tersebut, kemudian diolah menjadi, seingat saya, apartemen sama restoran. Saya waktu kunjungan ke markas dakwah tersebut. Ini contoh orang-orang yang cerdas, yang ingin setelah mereka meninggal dunia, pahala mereka masih mengalir. Yang ringan-ringan, seperti bangun sumur. Kalau ada sumur, pondok tertentu sumurnya lagi, ini ya digali. Yang gunakan orang-orang pondok, alhamdulillah. Ada pondok, kekurangan masjid, bangunkan masjid buat pondok ditempati oleh santri-santri. Banyak, jalan wakaf banyak. Bahkan wakaf untuk bersihkan jalan. Kalau ada belikan apa kayak alat pembersih jalan. Bukankah membersihkan jalan pahalanya besar? Bukankah dalam hadis ada seorang masuk surga gara-gara menghilangkan gangguan dari jalan? Ada atau tidak? Ada ya. Atau wakaf meratakan jalan. Ada jalan rusak. Proyek diratain supaya bisa dilewati oleh apa? Oleh mobil. Atau ini jalan ini sempit, ini dilebarin. Jalan masjid sebelah kiri sempit kan? Tolong dilebarin ya. Supaya mobil bisa lalu larang. Pahalanya banyak atau tidak? Banyak. Yang jalan kaki, yang naik mobil. Masalahnya bukan apa, masalahnya pelit. Itu masalahnya. Sama-sama, ini nasihat buat saya juga ya. Nah ini wakaf. Gali sumur. Banyak orang yang semangat. Tapi sebenarnya menyebutkan ada wakaf jenis kedua namanya wakaf al-ma'nawi. Wakaf ma'nawi. Mewakafkan ilmu. Tidak banyak orang semangat akan hal ini. Karena tidak terlihat. Kebanyakan manusia senang sesuatu yang terlihat. Masjid dia kelihatan. Jalan kelihatan. Sumur dia. Wakaf ilmu. Menyebarkan ilmu. Menyebarkan dakwah. Ini jarang yang ya, padahal para anbiya tujuan pertama mereka adalah apa? Berdakwah. Sehingga wakaf untuk dakwah terkadang sebagian kurang semangat. Karena tidak terlihat. Ilmu. Contoh. Saya baca Al-Fatihah entah sudah berapa kali. Dalam sholat-sholat. Waktu ngeruqyah. Kalau ditanya, siapa yang ngajar saya baca Al-Fatihah? Pertama kali saya mungkin lupa. Antum masih ingat siapa yang ngajar pertama kali Al-Fatihah? Lupa kan? Tapi yang pertama ajar saya Al-Fatihah itu, setiap saya baca Al-Fatihah dia dapat pahala atau tidak? Dapat. Saya lupa, tapi Allah pasti tahu. Pasti tahu. Ini namanya wakaf ilmu. Ini kadang-kadang padahal semua ibadah kalau disebutkan keutamaan ibadah ini pasti ada include keutamaan ilmu. Semua ibadah yang disebutkan keutamaannya, keutamaan haji, keutamaan umrah, keutamaan salat berjamaah, itu ada include keutamaan ilmu. Karena tidak mungkin orang beribadah kecuali nuntut ilmu terlebih dahulu. Paham? Tidak mungkin orang bertauhid kecuali di atas ilmu. Kalau di atas ilmu bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Ilmu tersebut bergejolak dalam hatinya sehingga dia membuat ilmu tersebut membuahkan berbagai macam amal. Entah dia salat, entah dia bersedekah, entah dia berbakti sama orang tua. Antum kira perkara sepele, itu bukan perkara sepele. Itu namanya wakaf maknawi. Perkara wakaf yang abstrak, namun tidak banyak yang semangat karena tidak terlihat. Manusia senangnya yang apa yang terlihat. Tapi itu salah satu dari bentuk wakaf umur kedua. Saya bilang kalau antum punya uang banyak, antum cari orang, anak-anak yang pintar-pintar, antum sekolahkan ke pondok biar jadi ustadz, jadi orang pintar ke depan.
Kalau dia berdakwah, pahala mengalir terus. Itu di antara cara misalnya. Atau cetak buku-buku yang bermanfaat. Ya. Dan banyak hal. Ya, masing-masing berkreasi agar bisa memiliki umur kedua setelah dia meninggal. Ya, kita hidup sampai kapan kita nggak tahu. Ya. Jangan lihat badan kokoh, kekar. Banyak yang kekar lebih dahulu mati daripada yang gembrot. Banyak loh. Artinya jangan terpedaya dengan kesehatan yang ada. Jangan terpedaya, kita nggak tahu waktunya ajal. Kita dengar teman-teman kita lebih muda sudah meninggal dunia. Lebih muda, lebih kuat, lebih seger, lebih suka olahraga atau meninggal terlebih dahulu. Oleh karenanya kita harus planning. Kita planning seperti ini insya Allah dapat pahala. Sebelum kita terapkan. Dan kita bukan cuma planning doang, kita berusaha untuk menerapkan. Tapi yang kedua, umur yang kedua adalah ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini diantaranya masuk di dalamnya adalah wakaf maknawi tadi. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan secara spesifik menunjukkan dia penting. Menunjukkan dia penting. Maka jangan seorang hanya memperhatikan wakaf yang konkret, wakaf abstrak juga dia perhatikan. Tidak harus dia yang sebagai pembicara, tapi dia sebagai bisa jadi yang menyediakan sarana, prasarana untuk dakwah. Makanya bisa jadi ada seorang dai dakwah di kampung-kampung sana, pergi ke kampung, dia dimaki-maki di kampung sana, diludai sama orang, tapi yang dia dapat pahala sama ada orang yang kaya cuma di rumah nongkrong-nongkrong juga dapat pahala. Kenapa? Karena semua biaya dai ini yang tanggung apa? Dia. Yang diludai dainya atau dia? Dainya yang diludai. Tapi pahalanya bareng. Oke? Ente bagian diludai, saya bagian belikan tiket. Jadi ya, kalau punya duit ngapain? Itu umur kita yang kedua. Umur apa namanya? Kalau dan ini perlu kerja sama suami istri. Istri semangati suaminya. Alhamdulillah. Kalau kebutuhan sudah terpenuhi, terus duit buat apa lagi? Ibu-ibu kalau sudah gemuk sudah selesai, mau apa lagi? Ya, sudah gemuk, udah tinggal sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dakwah perhatikan. Yang ketiga yang sangat penting juga adalah waladun solihun yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Ini adalah wakaf yang luar biasa ya. Punya anak soleh. Memang untuk jadi punya anak soleh perjuangan berat. Tapi kalau jadi soleh dan secara begini, secara kaidah anak soleh beramal soleh, tidak semua amal solehnya lari ke orang tuanya. Tetapi semua kesolehan anak ini yang disebabkan oleh orang tuanya, maka itu yang ngalir kepada orang tuanya. Dan secara umum kalau anak soleh, andil orang tuanya besar atau tidak? Besar secara umum. Ada anak soleh tanpa andil orang tuanya? Ada. Contohnya siapa? Contohnya Ibrahim alaihissalam. Tapi kebanyakan anak soleh pasti ada andil orang tuanya. Entah orang tuanya yang ke pondok, bawa ke pondok, sekolahkan ke pondok. Entah orang tuanya panggil guru ngaji, entah orang tuanya ngajak ke masjid, entah orangnya kasih wejangan. Dan ini luar biasa. Ini umur kedua yang benar-benar nampak. Kita udah meninggal, kita punya anak 3 misalnya. Masing-masing meninggal 40 tahun lagi setelah kita. Berarti kita punya umur 120 tahun. 40 kali 3. Apalagi kalau punya anak 10, berapa itu? Banyak. 40 kali 400 tahun bonus. Dan ingat, bukan terbatas pada ini. Perhatikan ini. Anak antum bukan cuma anak antum yang langsung. Cucu antum juga anak antum. Saya pernah dapati sebuah jadian, ada kawan, dia agak mengeluh, bilang, Ustadz saya terlambat ngaji, anak saya terlanjur nakal. Bapaknya baru berhenti nakal. Baru ngaji. Ya. Dia mau ngajak anaknya ngaji sudah susah, karena sudah terbentuk dan susah. Engkau punya cucu? Ya, cucu itu perhatikan. Itu cucu juga anakmu. Perhatikan. Jadikan dia cucu yang soleh. Nanti dia soleh, punya anak lagi, terus 100 turunan sama antum. Maka jangan sepelekan punya anak apa? Soleh. Dan pesanin sama anak-anak antum. Nanti kalau ayah punya cucu, perhatikan cucu-cucu ya. Itu anak abi juga. Ya. Jadi keturunan kita juga, kalau dengan sebab kita, keturunan kita juga disoleh, kita dapat nggak? Dapat. Dan jangan lupa wakaf ilmu. Bayangkan seorang kita ajar Al-Fatihah, nanti dia ngajar orang, ngajar entah. MLM-nya begitu cepat. Makanya Allah pilihkan pahala yang terbaik bagi para Rasul adalah pahala apa? Dakwah. Karena itu pahala yang paling cepat, MLM-nya cepat, dan berkesinambungan panjang ya. Dan kuat wakaf maknawi tersebut, wakaf ilmu tersebut.